Selamat siang semuanya. Halo, apa kabar? Oke, kita mulai aja ya Bapak-bapak sekalian dan Ibu yang udah datang dan join di acara webinar kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satupun ya Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Mentari sebagai moderator di sini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa dan berharga bagi saya untuk menjadi moderator di hari yang indah ini pada hari Rabu 8 September 2021 dalam acara besar kita, yaitu Higher Education Converging Campus Identities from Physical to Digital. Nah, pertama-tama di sini kita mulai untuk pertama-tama marilah kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dan kepada Tuhan yang sudah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan dan rahmat kepada kita semua. Maka kita dapat hadir dan berpartisipasi tanpa ada halangan ataupun rintangan. Dan pada momen kali ini, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Henry Junaidi, selaku Product Support kita, Product Support Manager dari PT Jaswindo Informatika Pratama, dan dari Bapak Fagadika Barli sebagai Technical Manager PT Jaswindo Informatika Pratama, dan Bapak Gilang Panduwinata sebagai Senior Sales Manager Entras sekaligus sebagai pembicara speaker kita. Dan suatu kehormatan bagi kami, beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua, yakni Miss Queenie dari Entras. Dan ada rekan tim dari JIP Academy, yaitu Ibu Yeni Marini sebagai West Channel Sales dan Pak Wahyu sebagai Technical Support kita. Dan juga semua partisipan yang telah hadir kali ini. Dan di hari yang spesial ini kami memiliki beberapa agenda-agenda, maka izinkan kami untuk membacakan beberapa urutan agenda yang akan kita live webinar kali ini. Yang pertama adalah Jaswindo Informatika Pratama Company Profile Introduction. Jadi kita akan memutarkan video mengenai company profile dari PT Jaswindo Informatika Pratama. Dan untuk yang kedua adalah sesi materi presentasi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Gilang selaku Senior Sales Manager dari Entras. Dan yang terakhir nanti ada sesi Q&A, tanya jawab untuk para peserta mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Gilang. Oke, langsung aja kalau gitu mungkin Pak Gilang bisa dipersilakan untuk memaparkan materi presentasinya. Silakan Pak Gilang. Oke, Pak Mentari. Terima kasih Pak Mentari. Kalau sudah terlihat, tolong kasih tahu saya sudah terlihat kan layar saya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya dari Entras dan terima kasih juga atas waktunya sudah mau bergabung di webinar kali ini. Hari ini saya mau sharing sedikit mengenai higher education from physical to digital ID, terutama untuk di sisi pendidikan. Terima kasih juga kepada tim Jaswindo sudah mengarrange untuk webinar hari ini. Tanpa berlama-lama, kalau nanti ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom di kolom message yang ada di Teams gitu ya. Nanti jadi setelah presentasi bisa kita coba jawab satu persatu. Oke. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya mulai saja. Oke, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang siapa itu Entras, kemudian tentang higher ed landscape, ini lebih seperti apa sih drive menuju digital dan efeknya dari COVID-19, dan
ID card trend, dan yang ketiga adalah solusi yang Entrust punya untuk higher ed ini, yang kita sebut dengan Sigma. Oke, yang pertama saya mungkin jelaskan dulu siapakah Entrust. Pada mulanya kita saat ini sudah 51 tahun secara perusahaan, yang mana awalnya kita bernama Datacard. Kemudian pada tahun 2013 kita mengakuisisi perusahaan yang namanya Entrust. Dari sisi digital, security, ID, dan juga digital ID, kita akuisisi perusahaan yang namanya Entrust. Kemudian kita berubah namanya menjadi Entrust Datacard, dan pada November tahun lalu 2020 kita decide untuk rebranding atau merubah namanya agar lebih mudah juga diingat. Kita menjadi Entrust dengan logo yang baru juga. Secara perusahaan kita punya solusi ID atau security ID dari digital maupun physical, yang mana awal mulanya kita berawal dari sisi physical dan sekarang kita sudah merubah sisi digital, dan apalagi kita tahu saat ini semakin banyak orang yang aware dan kebutuhan akan digital ID semakin tinggi, terutama didorong oleh kondisi pandemi yang sudah berlangsung sekitar hampir 2 tahun untuk saat ini. Jadi dari sisi Entrust kita punya solusi, kita bisa lihat di sisi yang biru, di beberapa thumbnail di bawah yang berwarna biru itu berupa physical ID. Ada yang kita sebut access control, ada central issuance dan instant issuance. Access control itu misalkan untuk higher ed, kemudian central issuance itu juga bisa digunakan untuk di sisi edukasi, dari sisi bidang pendidikan, dan juga government ID, dan yang ketiga adalah instant issuance, ini untuk ke sisi kartu finansial. Ada lagi di sisi yang berwarna ungu ada 5 pilar, di situ ada HSM, ada hardware security module, kemudian ada public infrastructure, Internet of Things, identity access management, dan digital certificate and sign. Jadi secara end to end kita punya baik dari sisi digital maupun physical credential. Dan ini ada beberapa highlight. Yang pertama adalah Entrust itu sendiri sebagai brand terbaik di dunia untuk card issuance secara fisikal. Awal mulanya baik kartu finansial, saya bisa sharing beberapa untuk di Indonesia, 95% kartu finansial itu dipersonalisasi atau datanya di dalam kartu itu diinjek chipnya menggunakan sistem yang Entrust punya untuk kartu finansial baik kredit, debit maupun prepaid. Salah satunya Jaswindo juga menggunakan teknologi yang Entrust miliki untuk Persobiro yang Jaswindo punya. Kemudian di Indonesia kalau dari proyek government kita ada dokumen paspor itu disupport oleh Entrust, kemudian ada SIM, driver license, itu disupport oleh Entrust, dan juga IKTP kita sudah mulai support itu sekitar 4 tahun yang lalu. Kemudian ini secara garis besar, secara company, kita base-nya ada di United States, di Minnesota, dan kita terdiri dari 2.500 employee worldwide, dan revenue per tahun sekitar 800 juta US dollar. Dan saat ini bisa dilihat juga kalau Entrust sendiri kita issued atau mengeluarkan atau menghasilkan identity sekitar 10 juta identity setiap hari di seluruh dunia, baik itu financial maupun government ataupun education ataupun healthcare hubungannya. Dan bisa dilihat juga 25 negara di dunia itu menggunakan public key, sistem keamanan yang Entrust punya untuk keamanan dari sistem negaranya sendiri. Dan salah satu yang terbesar yang bisa kita lihat adalah United Nations, Interpol, dan NATO pun menggunakan teknologi Entrust punya. Jadi kenapa kita pilih untuk mendesain namanya Entrust? Karena kita tahu identity itu dasarnya dari trust. Trust itu sendiri bukan sekedar nama, tapi itu dari misinya dari Entrust. Kita menjamin identity tadi bisa dipercaya dan secure untuk digunakan dan mengamankan data dari sisi customer tadi. Mungkin kita cukup sering lah ya mendengar di Indonesia datanya, ada beberapa data kita yang leak gitu. Sayangnya sampai titik ini kita memang belum punya sistem di Indonesia sendiri kita belum punya sistem yang cukup secure untuk mengamankan data penduduknya. Tapi at least good things-nya sekarang semua orang mulai aware kalau data itu ternyata penting gitu ya. Nggak sekedar data itu perlu disimpan di database, bukan sekedar itu, tapi gimana caranya data tadi bisa disimpan dengan baik dan hanya orang yang berhak yang bisa mengakses data tadi. Itu yang mungkin sekarang mulai banyak jadi perhatian. Salah satunya di sisi pendidikan juga mungkin yang selama ini belum banyak orang lihat gitu ya, tapi sudah mulai terlihat penting di beberapa negara maju lainnya, itu sudah sangat jadi concern. Tapi di Indonesia bertahap kita sudah mulai lihat. Yang sekarang kita lihat mungkin lebih banyak belakangan ada di hubungannya dengan data kesehatan, yang
mulai tersebar gitu ya, banyak orang yang bisa akses, padahal seharusnya hanya orang yang berhak dan memerlukan untuk bisa akses data tersebut. Dan di edukasi pun data tersebut akan jadi sangat penting gitu, apalagi kita, misalkan kita yang sudah punya anak, sebagai orang tua kita akan punya pemikiran, kita bisa bayangkan gitu, kalau data anak kita yang ada di sekolah itu bisa diakses dengan mudah dengan orang di luar sana, mungkin itu bisa menjadi concern yang besar juga, dari data tadi bisa dicuri oleh mereka dan digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi security data tadi sangat penting, apalagi di dunia yang saat ini yang sangat digital. Ini ada beberapa backgroundnya hubungannya dengan digital in higher ed. Yang pertama, digital itu sedang bertransformasi. Kita bisa bayangkan sekarang, apa pernah kita terbayang sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu, kita bisa membeli barang dengan semudah di genggaman tangan gitu, tinggal dari handphone kita bisa akses, kita beli. Bahkan sekarang kita bisa beli saham, kita bisa beli emas, mau beli apapun, bahkan sesimpel untuk beli aqua kita bisa langsung pakai handphone gitu ya, nggak perlu pakai yang lainnya, dan yang tadinya kita nggak pernah kebayang sama sekali. Kemudian semuanya sudah terkoneksi, bahkan di rumah kita sudah mulai banyak lihat, mungkin dari beberapa yang kita tahu sekarang di rumah-rumah kita sudah bisa nyetel film dari handphone gitu ya, masuk ke TV kita dan lain sebagainya. Film yang tadinya kita harus ke bioskop, kita sudah bisa pilih sendiri di handphone kita. Musik yang tadinya kita harus beli kaset, CD, semuanya sudah digital gitu. Dan semuanya beralih ke sana, bahkan kita sudah mulai dengan dari sisi finansial, bank-bank sudah bergeser, yang tadinya hanya mengutang fisikal, sekarang sudah mulai ke digital. Kita lihat juga dunia pendidikan, kalau di Indonesia seperti ada ruang guru, yang tadinya harus ke tempat bimbingan belajar, sekarang sudah ada di sisi digitalnya. Bahkan beberapa kampus sudah menerapkan bisa mendapatkan degree ataupun sarjananya dari online gitu ya, hanya sekedar belajar dari tatap muka melalui digital, itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama gitu halnya dengan secara fisik. Nah, dari semua itu kalau kita lihat dari sisi edukasi, ada beberapa di sini, ada beberapa poin yang kita dapatkan dari salah satunya penelitian oleh Accenture dan Microsoft. Mereka lihat apa sih yang dilihat dari keuntungan sekolah yang kita bilangnya smart school. Kita sering banyak bilang smart banking, smart yang lainnya. Sekarang kita bisa bilang juga, sorry, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang belum di mute boleh tolong di mute karena takutnya background noise-nya mengganggu yang lain. Terima kasih. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat sini, kita highlight. Smart school sendiri itu ada, yang pertama efeknya adalah engagement atau meningkatnya engagement, lebih ke hubungan antara pelajar tadi dengan sekolahnya sendiri. Kemudian menambahkan juga keunggulan dari mobile learning. Jadi pelajar tadi misalkan untuk memberikan tugas dan lain sebagainya bisa menggunakan handphone ataupun seperti tablet yang mereka punya ataupun laptop di rumah. Kemudian pembelajarannya pun lebih bisa personalized karena data dari mahasiswanya itu tercatat dan tahu minatnya seperti apa. Oke, kemudian dari semua tadi, ketika kita yang saya sudah sebutkan tadi moving ke digital, hal yang utama yang harus kita lihat adalah sisi security, karena semakin banyak data yang kita kasih ke sebuah digital platform yang kita tahu sekarang, bahkan kalau kita mau open account untuk banking gitu ya, untuk perbankan, ataupun kita mau daftar sesuatu, biasanya kita sekarang disuruh foto iktp kita, kemudian foto iktp kita dengan foto kita. Tapi kan kadang-kadang kita merasa was-was gitu ya, ini datanya akan dipakai kemana ya, takut-takut ada banyak cerita juga yang datanya digunakan untuk penipuan dan lain sebagainya. Jadi itu fondasinya. Jadi semua sekolah pun harus bisa meyakinkan kepada orang tua ataupun calon mahasiswa atau calon siswa yang ingin daftar sekolah sana bahwa data mereka tadi secure. Kita bisa lihat ada at least tiga layer yang kita bisa lihat yang di sekolah yang akan diperlukan kalau kita kelompokkan. Yang pertama, faculty atau research staff, ini lebih ke sisi gurunya, salah satunya guru, misalkan dari sisi guru, kemudian dari sisi staffnya seperti misalkan orang admin atau guru BP-nya dan lain sebagainya, kemudian dari mahasiswanya sendiri. Tiga komponen tadi yang punya akses yang berbeda-beda dan harus pastikan juga data mereka tadi tersimpan dengan baik. Kemudian apa sih yang mendrive itu berubah ke digital? Ini ada beberapa kenapa orang berubah dari digital. Kita tahu sekarang di Indonesia ada beberapa sekolah yang sudah
menggunakan kartu debit dengan perbankan gitu ya untuk sebagai kartu identity mahasiswanya. Tapi ada beberapa sekolah yang saya bilang smart school tadi adalah misalkan untuk siswa SMA atau mahasiswa gitu untuk ke kampusnya, ke library kampus atau ke perpustakaan untuk pinjam buku, yang tadinya harus membawa bentuk kartunya seperti kertas, mereka bisa menggunakan secara fisik yang sudah ada chipnya, sehingga mereka bisa tinggal tap kartunya untuk akses ke perpustakaannya dan untuk pinjam buku misalkan, ataupun misalkan mereka untuk akses ke lab tinggal tap, ataupun misalkan mereka untuk melakukan absensi di sekolah, mereka bisa dengan kartu contactless dan tap gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu kalau mereka menggunakan fingerprint mungkin nggak nyaman. Kenapa? Karena kondisi COVID sekarang sebagian besar orang nggak mau menyentuh hal yang banyak disentuh orang. Kita tahu kalau fingerprint akan disentuh banyak orang, sedangkan kalau kita punya kartu, kita tinggal tap kartu kita pegang. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau dari sisi di luar COVID tadi ada beberapa yang mendrive untuk kampus tadi lebih connected dari satu fasilitas ke yang lainnya. Misalkan seperti contoh untuk cost saving dan untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk mendaftar ke sekolah tersebut, dan juga mengimprove dari engagement dari mahasiswa tadi. Jadi mereka merasa nyaman dan merasa dimudahkan. Kita tahu sekarang anak-anak muda sekarang yang bersekolah sekarang rata-rata adalah milenial atau Gen Z, yang kita tahu semuanya mereka membutuhkan hal yang instan dan mudah gitu ya. Misalkan kita bisa bayangkan juga kalau tadinya pas zaman saya sekolah dulu gitu ya, sebagai contoh, saya ke perpustakaan tadi harus bawa kartu, harus pinjam, harus dicap dan lain sebagainya, dan kalau lupa kartunya susah untuk buat lagi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kartu, dia bisa akses misalkan ke perpustakaan, dia bisa akses ke UKS, bahkan dia bisa buat promosi bareng dengan tempat les tertentu, bisa buat promosi dengan tempat gym misalkan, atau fasilitas olahraga, kolam renang dan sebagainya. Dia bisa menggunakan kartu yang sama. Ketika itu yang disebut dengan smart school tadi. Jadi semuanya terkoneksi dan aksesnya hanya dengan satu kartu yang dia punya tadi. Ada beberapa kampus yang sekarang sebenarnya di dunia mereka sudah terkoneksi, tapi sebagian besar tuh masih belum. Terutama kita lihat di Indonesia masih banyak sekali sekolah yang secara fasilitas belum terkoneksi, dan akhirnya fasilitas tadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswanya tadi. Alasannya kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Karena prosesnya terlalu kompleks dan tidak memudahkan mahasiswa untuk akses ke sana. Dan ini impact-nya dari sisi COVID untuk di sisi edukasi dan digital kampus. Dari sisi admission atau pendaftaran itu menjadi impact juga, yang tadinya mungkin secara fisik dokumen dan sekarang harus secara digital. Kemudian learning model, cara belajar mereka yang terpengaruhi. Financial impact mereka juga pasti terpengaruhi. Kemudian flexibility adalah kuncinya sekarang. Gimana caranya orang bisa belajar, misalnya ketika dia sedang sakit tapi dia bisa tetap belajar di rumah, tidak harus ke kampus, karena kalau dia ke kampus bisa menularkan yang lainnya dan sebagainya. Dan meminimalkan interaksi yang tadi saya bilang. Meminimalkan interaksi salah satunya yang tadinya misalkan kalau untuk masuk ke perpustakaan dia harus bertemu dengan petugas perpustakaan untuk pinjam buku dan lain sebagainya. Dia mungkin sekarang bisa menggunakan kartu untuk akses, untuk ambil bukunya, dia scan sendiri dan dia tinggal tap kartunya yang seperti itu. Dan contactless experience tentunya, misalkan salah satunya kalau di edukasi bisa untuk sebagai absensi gitu ya, yang tadinya harus menggunakan tanda tangan ataupun fingerprint, dia bisa dengan hanya men-tap kartunya tersebut. Dan ini sebenarnya ada beberapa key isu yang dihadapkan sama orang-orang yang mengisu kartu atau mengeluarkan kartu. Yang pertama adalah budget, kemudian moving ke digital, mereka mungkin belum siap sekarang dari physical ke digital. Kemudian user experience yang mungkin kurang menarik ketika kita ingin mendapatkan kartunya, kita harus menunggu lama, dan belum lagi ketidakjelasannya kapan. Kemudian satu lagi durability-nya dan branding inisiatif, yang kalau secara kampus mereka harus memesan kartu yang setiap tahun memesan kartu, mungkin SLA-nya terlalu lama. Ketika dia bisa mempunyai capability untuk issue sendiri, dia tinggal order kartu yang blank gitu misalkan, dia bisa cetak sendiri dengan semua desainnya, itu akan mempermudah juga untuk kampus tadi merubah. Misalkan tahun ini mereka ada mahasiswa internasional yang punya desain khusus untuk membedakan, dia bisa melakukan itu, atau S1, S2 yang kartunya khusus dan sebagainya, dia bisa bedakan itu dan punya flexibility itu. Dan
Entras juga kita punya teknologi yang kita bisa mengisi kartu digital maupun fisikal di waktu yang sama. Nanti saya jelaskan setelah ini lebih detailnya. Nah, ini ID program yang disupport di Digital Campus. Itu ada beberapa yang kita lihat trennya. Yang pertama masih menggunakan magstripe atau mapping stripe yang biasanya berwarna hitam di belakang kartu ATM kita gitu misalkan. Itu yang masih beberapa digunakan untuk jadi gesek, tapi semakin kesini semakin banyak yang sudah lebih menggunakan smart card atau contactless, dan itu di drive dengan kondisi COVID, orang akan lebih nyaman untuk menggunakan contactless gitu, tinggal tap sudah bisa akses. Ataupun satu lagi dengan mobile, bisa dibayangkan gitu ya, kalau kita lupa, saya bisa sesimpel ini, saya gambarin adalah kalau kita kelupaan dompet, akan lebih sering kelupaan dompet daripada kelupaan bawa handphone gitu ya. Kalau kelupaan dompet mungkin ya udahlah, kalau naik keluar sebentar, kelupaan handphone kita akan memaksa untuk kembali ke rumah. Paling tidak kalau kita lupa dompet ataupun kartu kita lupa, masih bisa sebagai backup yang ada di handphone kita. Itu maka pentingnya juga mobile ID. Dan di sini yang saya bilang tadi, ID program itu yang support di Digital Campus, dia bisa akses juga. Misalkan kalau bisa bayangkan satu mahasiswa, mereka bisa akses buat ke kamar asramanya, bisa akses ke tempat gym, bisa akses buat ke kantinnya buat dapat harga khusus misalkan, bisa akses ke toko kampusnya yang jualan baju, alat tulis dan lain sebagainya, bisa akses ke kampus launch-nya atau perpustakaan kampusnya. Itu akan sangat berguna sekali, sehingga kampus tadi bisa memantau, misalkan salah satunya gini, boarding school atau misalnya biasanya saat web pesantren ataupun ada SMA yang bentuknya ada asramanya, mereka bisa menggunakan kartu itu sehingga mereka bisa memantau mahasiswa ini pergerakannya kemana saja di dalam kampus, dan jadi bisa menentukan hanya mahasiswa tertentu yang bisa akses tempat tertentu, dan itu mempermudah dan akan membuat brand dari kampus tadi jauh lebih baik dan kesannya lebih modern, dan akan banyak milenial yang tertarik untuk belajar di sekolah tersebut. Selain dari sisi pendidikannya tadi juga bagaimana kampus tadi atau sekolah tadi membranding atau membuat kondisi kampus mereka itu kampus yang ready to digital dan juga kampus yang siap untuk berubah, mendukung perubahan yang ada di masa depan itu. Karena sekarang image itu sangat penting ya. Kita lihat sama seperti halnya kalau kita mencari barang, kita pasti lihat barang tersebut image-nya seperti apa, feedback-nya seperti apa sih, pengalaman yang dilakukan orang lain dan lain sebagainya. Ini salah satu yang bisa diperhatikan dari sisi kampus ataupun sekolah. Ini feedback dari customer dan partner yang di lapangan. Kita lihat contactless issuance itu ada tiga hal yang mereka lihat berhubungan dengan edukasi, yaitu minimize interaction, jadi meminimalisir interaksi face to face atau bertemu dengan orang, kemudian bisa submit foto online, kemudian dan bisa issue card remotely, jadi nggak perlu di satu tempat terpusat, tapi bisa disebar di mana-mana gitu, bisa bentuknya adalah distributed. Kemudian mobile ID, itu yang saya bilang tadi, ketika kita dapat fisiknya, ketika itu juga kita ingin dapat digitalnya, jadi kita bisa punya dua opsi itu, dan contactless experience pastinya. Dan kita lihat juga evolusi card issuance sekarang, yang tadinya secara tradisional kan card issuance seperti ini, kita foto kemudian kita print gitu ya di tempat yang saya misalkan kalau mahasiswa mungkin dia ke kantor dekan atau ke kantor pusat dari universitas tersebut gitu, untuk mendaftar, untuk enroll, kemudian dia diambil fotonya, dia di print saat itu juga gitu ya. Challenge-nya adalah antrian yang panjang gitu, untuk mereka adalah antrian yang panjang, mereka harus menunggu lama dan sebagainya, dan juga nggak scalable dalam arti ketika kita mau menambahkan, ketika sekarang COVID kita tahu dibatasi, kita mengurangi kerumunan gitu, tapi kita ingin menambahkan jumlahnya karena dia tadi hanya di lokal gitu, tidak scalable, yang mana software yang diinstal di PC-nya saja, itu jadi repot gitu, harus terlalu banyak yang harus disiapkan dan tidak scalable, dia tidak mudah untuk diduplikasi, ditambahkan tempat yang lainnya. Kemudian software-nya itu lokal, jadi sehingga data tadi tidak terpusat. Ketika di-enroll di satu tempat yang A, tempat B mau mengakses, dia tidak bisa karena belum disinkronis ke tempat yang terpusat. Itu yang umumnya dilakukan saat ini. Sedangkan proses saat ini adalah yang idealnya adalah itu bisa di-enroll dimanapun dan print dimanapun, dalam arti
dia enrollnya bisa dari sekedar handphone, dari genggaman tangannya, bisa tinggal masukkan NIK-nya, ambil fotonya dari handphonenya, di proof dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa misalkan datang ke kantor tersebut, tinggal tunjukkan QR code yang dia punya, kemudian dia langsung print, ataupun bisa ke kios, dia bisa langsung print, yang seperti itu misalkan. Dan tentunya scalable, karena ini bisa dilakukan dimanapun, dan salah satunya adalah untuk mempermudahnya adalah sistemnya bisa ditaruh di cloud. Dan Entrust punya solusi itu juga. Ini yang kita bisa lihat, yang saya contohkan tadi di edukasi adalah foto submission dan enrollment-nya dia bisa menggunakan mobile. Dari sisi mobile, nanti dari sisi kampusnya ataupun sekolahnya mereka memvalidasi untuk card production dan lain sebagainya. Kemudian untuk pick up atau kartu tadi diambil bisa ada beberapa pilihan, misalkan dikirim ke rumahnya, ke alamat rumahnya, kemudian dia datang ke asramanya atau ke kantor sekolah atau kampusnya. Kemudian yang ketiga, misalkan jika mereka mau memiliki kiosnya, mereka bisa menggunakan kiosnya untuk meng-issue kartu bagi pelajarnya tadi. Ada 3 poin yang bisa dilihat kita, itu yang pertama scalable, kemudian dia contactless dan fleksibel. Nah, solusi-solusi tadi itu yang kita punya dengan Sigma. Sigma sendiri adalah produk printer terbaru dari Entrust, yang mana printer ini built for cloud, jadi printer ini sendiri sudah siap untuk digunakan dengan cloud. Cloud dalam arti di sini adalah kita punya sistem untuk enrollment yang sudah ready di cloud Entrust. Ketika Bapak Ibu semua punya Sigma atau printer Sigma, Bapak Ibu beli kemudian dikoneksikan ke cloud kita, Bapak sudah bisa langsung issue kartu yang sudah ada kredensial atau identitinya, baik fisikal maupun digital saat itu juga. Sudah bisa di iOS dan Android, sudah bisa di 2 platform itu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu memikirkan, oh gimana caranya untuk punya server sendiri, untuk install aplikasi untuk enrollment. Tidak perlu, jadi Bapak Ibu punya printernya, koneksi ke PC Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya, kemudian connect ke internet, konekkan ke cloudnya Entrust, kemudian saat itu juga Bapak bisa langsung buat form untuk enrollment, dan saat itu juga bisa issue kartu baik fisikal maupun digital. Dan ketika ingin menambahkan tempat lain, Bapak tinggal tambahkan secara fisik printernya, connect ke cloud yang sama, itu bisa dilakukan. Dan good things dari cloud tadi tidak perlu capex atau investasi yang besar di depan, dan dia agile atau mudah untuk ditambahkan di tempat yang lain ataupun scalable, dan pembayarannya pun berdasarkan berapa banyak yang Bapak issue untuk dari sisi kredensial. Dan Sigma sendiri dia modular, ini ada beberapa modularity yang Sigma punya. Yang pertama misalkan di sebelah sisi kiri itu adalah untuk sisi penambahan teknologi penambahan security, kita sebutnya tactile pressure module, color tactile, nanti saya bisa jelaskan lebih detail. Sebelah kanan itu laminasi untuk meningkatkan durability. Kita bisa lihat box yang besar ini adalah multi hopper, yang mana standarnya dia hanya 125 kartu yang dia keep di dalam printer. Dengan multi hopper dia bisa 6 kalinya atau 750 kartu, sehingga ketika Bapak beli kebutuhannya hanya kebutuhan dasar, bisa dibeli saat itu juga printer yang simple yang hanya untuk printing saja. Kemudian di masa depan ketika membutuhkan tambahan security secara fisikal lebih tinggi, bisa tambahkan tactile pressure, ataupun butuh durability lebih tinggi bisa tambahkan laminasi modul. Jadi secara investasi tidak perlu dilakukan semuanya di depan, tapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Kemudian ini saya bilang ready for digital. Sistem cloud tadi dengan Sigma tadi, secara printernya kita issue secara fisik, dan kita ada namanya ID as a service yang kita sebut cloud service dari Entrust. Itu kita bisa issue kartu secara digital, dan kita akan kirimkan kepada end usernya atau kepada penggunanya itu dari baik melalui email ataupun SMS. Ini ada beberapa keunggulan Sigma, salah satunya adalah variable lettering. Jadi ketika beberapa kampus hubungan dengan branding tadi, misalkan sebuah kampus logonya berwarna hijau, dia bisa setting lampunya berwarna hijau, dan juga lampu ini sendiri jadi sebagai alert dari printer tersebut. Misalkan kalau printernya ada isu, dia bisa berubah warna sesuai dengan setting. Misalkan jadi merah, berarti printernya sedang ada trouble. Kemudian dari sisi dashboard, printer ini mudah gitu untuk dicek statusnya, dari status firmware-nya, status supply, seberapa banyak kartunya, apakah sudah harus dibersihkan. Untuk update firmware bisa menggunakan handphone ataupun tablet. Dan printer Sigma itu memiliki capability untuk koneksi menggunakan Wi-Fi tanpa kabel lagi.
Ini yang saya bilang tadi, tactile pressure untuk meningkatkan dari sisi security. Jadi bentuknya adalah efeknya seperti emboss ataupun kartu kredit yang Bapak Ibu misalkan punya, dan dia bisa diberikan warna di atasnya. Misalkan untuk universitas bisa berupa logo universitasnya diletakkan di kartu tadi sebagai temporary evidence, jadi kartunya tidak bisa diduplikasi untuk menjamin keaslian kartu tadi. Kemudian ada card security tambahan, misalkan seperti yang tadi color tactile ataupun hanya sekedar tactile impressor tanpa ada warna di atasnya, dan juga ada luster panel. Itu ada UV ataupun visible iridescence. Jadi UV di sini kita punya teknologi ribbon yang berupa UV. Jadi ketika Bapak lihat dengan mata, Bapak Ibu lihat dengan mata tidak kelihatan, tapi ketika Bapak sinari dengan sinar UV akan terlihat objek yang Bapak print di atas kartu tersebut. Ini beberapa modelnya, ada DS1, DS2, dan DS3 untuk di sisi edukasi, dan ada 2 model lainnya yang saya tidak masukkan di sini, ada IM1, IM2 itu untuk kemampuan yang basic, yang mana IM1 dan IM2 belum ready untuk cloud. Sedangkan 3 ini sudah ready untuk cloud. Sampai sini saja presentasi saya. Terima kasih. Waktunya ada yang ingin tanyakan, silahkan. Silahkan Mbak Mentari. Ya, terima kasih Pak Gilang udah menyampaikan materi mengenai Sigma itu sendiri. Untuk selanjutnya mungkin dari para Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan mengenai materi yang akan bisa lebih jelas dari Pak Gilang. Pertanyaannya mungkin bisa diajukan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mungkin udah jelas semua mengenai education yang dibahas dari Pak Gilang. Nanti di akhir acara kita ada feedback form ya Bapak Ibu sekalian, jadi dimohon untuk bisa terus stay tune dan pay attention dari webinar kita. Jadi nanti di akhir acara kita kirimkan linknya, jadi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi dan submit langsung mengenai survei form yang telah kita buat dari materi yang live webinar ini. Ayo Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau bertanya? Mungkin atau kita yang ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti setiap yang ada mengajukan pertanyaan buat Q&A, kita ada hadiahnya, merchandise semacam DVD drive Dell dari Dell. Kita bisa kirimkan langsung ke Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan ke kita. Yuk siapa yang mau bertanya mungkin? Dari Ibu Francisca mungkin, dari Quadra Luminary, dari Education. Ada DVD player gitu ya, DVD RW buat yang kasih ya. Tanya. Terima kasih Pak Henry. Ada DVD RW Bapak Ibu? Mungkin perlu ditunjukkan Mbak Mentari agar lebih bersemangat gitu, bener gak atau hoax? Ini DVD RW-nya untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa mengajukan pertanyaan dari Pak Gilang. Ya, Bu Francisca mungkin ada pertanyaan Bu dari education-nya Bu mengenai converging physical ke digital yang sudah dipaparkan oleh Pak Gilang. Atau ada masalah atau problem apa di lapangan, bisa juga kita diskusikan di sini bersama Pak Gilang. Jadi kita bisa create langsung solusinya seperti apa yang ada di lapangan. Atau mungkin sudah ada yang mau langsung PO nih, kita kasih double ya Pak Gilang ya.
Kita langsung kasih double souvenir ya. Iya ini dari Bu Francisca ada di meeting chat ini Pak. Jadi Bu Francisca ada pertanyaan, mau tanya nih Pak. Mahasiswa kan nggak ke kampus, jadi peluangnya gimana untuk nawarinnya ke kampus Pak gitu Ya. katanya Bu Francisca. Ya, terima kasih Mbak Muda. Ya, terima kasih Bu Francisca, baik sekali pertanyaannya karena benar concernnya sekarang kan sebenarnya mahasiswa ataupun siswa belum ke sekolah lagi gitu Ibu, tapi kita tahu juga bahwa selama pandemi ini sekolah atau belajar dari rumah secara pembelajaran bisa dilakukan, tapi sayangnya secara interaksi itu yang hilang gitu ya Bu, Bapak Ibu, tidak bisa digantikan. Dan kita lihat juga bahwa saat ini Kementerian Pendidikan itu bekerja keras untuk bagaimana caranya bisa membawa mahasiswa ataupun siswa kembali ke sekolah. Kita sudah bisa lihat di beberapa daerah, misalkan yang saya tahu persis contohnya di Jakarta, sudah banyak mulai blended school. Mereka bilangnya adalah sekolahnya itu misalkan 3 hari di sekolah, 2 hari di rumah. Tujuannya mereka untuk bisa tetap mendapatkan experience dari sisi interaksinya. Dan dengan kondisi seperti itu sebenarnya solusi yang berupa fisikal maupun digital tadi sangat diperlukan sebenarnya Bu Francisca. Salah satunya untuk memastikan orang yang datang ke sekolah tadi benar-benar orang yang bisa datang di waktu tersebut. Karena kan sangat sulit untuk mengawasi, oh ini orang yang bisa datang ke kampus hari ini, oh ini yang tidak bisa gitu ya. Tapi dengan digital access atau physical access tadi, dia hanya bisa ketika dia tap tersebut, dia tahu oh dia yang bisa masuk ke kampus hari itu misalnya, atau ke sekolah hari itu, ataupun dia yang bisa akses ke library di hari itu dan juga bisa misalkan ke perpustakaan. Dengan punya akses tersebut kita bisa tahu dengan persis membatasi berapa banyak jumlah orang yang ada dalam ruangan. Salah satunya kalau ke mall saat ini gitu ya, kita sama halnya misalkan di Jakarta gitu ataupun di tempat yang lainnya, saya rasa sudah menggunakan aplikasi itu yang pemerintah punya gitu ya, Peduli Lindungi gitu, untuk hanya akses sekedar tahu jumlah berapa orang yang ada dalam. Tapi kalau secara kampus bisa dibayangkan gitu, di kampus hampir tidak mungkin security-nya bisa mengawasi satu persatu jumlah orang yang masuk. Tapi dengan kartu tadi kita memastikan paling tidak jumlah orang yang ada di tempat tersebut sesuai dengan kapasitas maksimum yang ada di tempat tersebut. Ke situ Bu Francisca. Sebenarnya kesempatannya sangat besar untuk saat ini mulai dibicarakan dengan kampus bagaimana cara mereka menghandle dan memastikan jumlah mahasiswa yang datang ke kampus. Seperti itu Bu Francisca. Semoga menjawab. Baik, Bu Francisca, apakah sudah jelas Bu penjelasan dari Pak Gilang mengenai gimana caranya untuk nawarinnya jika kampus-kampus masih belum officially masuk para mahasiswanya gitu. Mungkin Bu Francisca bisa on cam Bu, mohon izin Bu. Jadi kita semua jadi tahu. Boleh open mic aja ya. Oh boleh, silakan Bu open mic. Iya, gitu Pak Gilang. Jadi ya, oke. Soalnya kan waktu Bu Mentari nawarin saya, mungkin karena saya juga nggak terlalu aware kalau ada fasilitas lain di balik itu, ya. Jadi, nah tadi kan berarti datanya itu ada programnya ya, ada softwarenya ya jadinya. Tidak sekedar cuman seperti kartu biasa aja, lalu jadi ada perlengkapan lain-lainnya gitu ya Pak Gilang ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya nih nanti bisa nemuin ke kampus ini bisa diterima, saya bisa minta dari pihak Jaswindo ya, yang Henry gitu, yang dampingi atau gimana gitu ya, karena jujur baru terbuka nih sekarang. Iya. Gitu. Ya, saya rasa tim Jaswindo pun ya, jadi mungkin ada pre-sales-nya atau apanya, mungkin saya nanti bisa, ya ini nanti aja kan pasti banyak pertanyaan lain kan dari teman-teman yang lain, nanti ya saya akan nyimak, karena jujur sebelumnya saya nggak punya bayangan yang seperti ini, tapi setelah Pak Gilang tadi cerita, oh oke. Sudah artinya udah jelas deh, jadi berarti memang ada peluang gitu. Sebelumnya saya bingung. Makasih. Ya, terima kasih juga Bu Francisca.
Ya mungkin nanti minta tolong Mbak Mentari sama Pak Henry untuk dibantu Bu Francisca ketika untuk speech Sama ataupun Mbak Yeni Marini iya ya? sama Ada Mbak di Yeni situ juga. ya? Mhm. Halo Iya, Mbak Bu. Yeni. Ada Mbak Yeni Marini juga, Bu. Iya, ketemu orang lama lagi dong. Veteran, Bu, veteran. Ada satu pertanyaan lagi tuh Mbak Mentari kayaknya. Ya, jika Bu Francisca udah jelas, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Naufal. Di sini pertanyaannya bagaimana cara yang paling baik untuk mengajak atau menawarkan hal-hal baru terkait digitalisasi tersebut kepada dosen senior yang sudah cukup umur, Pak. Gitu, Pak. Pertanyaannya dari Pak Iya. Naufal. Oke. Terima kasih Pak Noval pertanyaan. Sebenarnya ini hal yang umum gitu ya, yang terjadi gitu. Pada dasarnya semua orang ketika sudah nyaman dengan kondisinya dia tidak mau berubah karena perubahan kan pasti memaksa dia untuk melakukan hal yang baru yang belum biasa dia lakukan. Sebenarnya saya tidak punya saran yang pasti berjalan, tapi pengalaman saya adalah orang itu biasanya tidak tertarik atau tidak mau mencoba hal baru ketika dia belum melihat value-nya. Apa yang bisa dilakukan, misalkan sebagai contoh, kalau mau menemukan orang-orang yang masih sulit untuk pindah dari sisi konvensional gitu ke sisi yang lebih modern atau digitalisasi sekarang, itu lebih dari sisi di quote-unquote dicoba dulu mereka untuk menggunakannya gitu Pak. Dan dimulai dari orang yang mau menggunakan, misalkan salah satunya dosen-dosen yang lebih muda untuk mencoba menggunakan ketika itu mereka mulai terbiasa. Biasanya orang-orang tadi yang masih reluctant ataupun menolak untuk merubah ke digitalisasi, mereka akan ikut seiring waktu. Seperti contoh, kalau kita lihat gambaran besarnya di Indonesia, kita bisa lihat orang-orang yang awalnya main Instagram, mungkin anak-anak muda, orang-orang yang awal main e-commerce, anak-anak muda. Tapi sekarang kita bisa lihat orang-orang tua pun sudah kesana gitu kan ya. Mereka sudah bisa belanja online, mereka sudah mulai pakai Instagram. Karena pada dasarnya memang yang ditargetkan pasti yang lebih muda dulu. Ketika mahasiswanya sudah pakai, kemudian dosen-dosen atau guru mudanya sudah pakai, lambat laun mereka pun akan berubah karena ketika majority-nya sudah berubah ke sana, ketika mereka jadi minoritas, mereka akan ikut berubah ke sana sih Pak. Tapi secara pakem ataupun approach yang paling tepat tidak ada sih Pak, karena pada dasarnya itu ya balik lagi ke institusinya dan ke sisi kampusnya. Tapi kalau saya boleh sarankan, awal mulanya adalah dari dosen-dosen baru atau yang masih muda dan juga para mahasiswanya dari sisi sana Pak. Apakah sudah cukup jelas Pak Nomal? Semoga bisa membantu atau Ya. masih ada yang ditanyakan? Ya, gimana Pak Noval? Mungkin ada feedback Pak dari jawaban dari Pak Gilang? Ya. Ya, kalau gitu kalau sudah jelas, kita lanjut lagi Pak Gilang. Ada pertanyaan banyak nih Pak, bermunculan Pak, satu per satu. Dari Unindra Pak, dia dari universitas, jadi dosen, dari Bu Maria. Apakah ada aplikasi atau sistem yang dapat connect dengan database untuk dapat printer kartunya? Oke. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, itu ada. Kita dari sistemnya atau ada aplikasi yang kita sebut dari baik dia cloud ataupun bisa diinstal juga. Kalau dari sisi Bu Maria ada sistemnya, itu untuk bisa langsung cetak kartu Bu. Nanti mungkin kalau emang Ibu berminat bisa minta tolong tim dari Just Window untuk dijadwalkan misalkan untuk presentasi ataupun demo Bu, untuk kita bisa lihat misalkan Ibu punya database tertentu bisa diekspor ke database system ataupun sistem card issuance yang kita punya, salah satunya namanya True Credential atau ID as a Service. Itu ketika Ibu punya printer kartunya, Ibu bisa langsung print sendiri baik dari desain ataupun hanya sekedar foto dan nama dari mahasiswanya, dan untuk isi data dalam chip itu pun bisa dilakukan di waktu yang bersamaan Ibu. Iya, kita ada solusinya. Jadi ada solusinya Pak, ada aplikasinya Pak yang bisa memudahkan walaupun pemula yang belum pernah pakai printer kartu jadi bisa mudah Pak ya, nggak perlu yang expert banget gitu Pak ya. Benar. Sesimpel cuman plug and play Bu, kita Ibu colok, koneksikan ke internet, masuk ke websitenya, jadi berupa web base, jadi kayak Ibu browsing gitu Bu, buka di web, jadi Ibu sudah bisa enroll dan masukkan datanya untuk print kartu, baik digital maupun fisikal.
Mungkin dari Bu Maria ada feedback Bu dari kami Bu, penjelasan yang sudah kami berikan Bu. Mungkin ada speak up sedikit Bu dari Bu Maria Unindra. Ya, kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain ya Bapak. Ya, di sini ada yang nanyain Bu Kristi. Terima kasih Bu Kristi untuk pertanyaannya. Untuk perihal harga, mungkin kita bisa meet up langsung ya Bu. Jadi kita bisa discuss gimana cocoknya, seperti apa produk yang dibutuhkan. Jadi kita bisa langsung face to face untuk berdiskusi dan dealing di angka berapa. Seperti itu ya Bu Kristi. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu, Bapak, untuk perihal education solution ini di tingkat higher education di kampus, atau sharing aja Bapak Ibu, mungkin di sini juga udah pada ada dosen, jadi mungkin di sana sudah upgrade progres statusnya di kampusnya udah sampai mana teknologinya mengenai printer kartu ini, bisa saling sharing di sini Bu. Jadi keluhan apa yang bisa di-upgrade dari yang sudah diaplikasikan di kampus-kampus masing-masing, mungkin bisa di open di sini Bu. Bapak Ibu dosen mungkin silakan. Dan mungkin saya menambahkan ya, jadi bagi ada teman-teman yang ingin melakukan assessment terhadap solusi yang cocok digunakan di edukasi yang sekarang ada, monggo bisa kontak ke tim sales kami ya, ada Bu Mentari sama Bu Yeni. Nanti kita akan bantu assessment dan kita akan bantu untuk mencarikan solusi yang terbaik. Baik, kalau gitu. Ada tambahan lagi Pak? Dari Pak Aga mungkin, atau dari sisi technical manager kita, mungkin ada tambahan Pak Aga? Atau Pak Hendri ada lagi Pak yang mau ditambahkan Pak? Yang mau ditambahkan mungkin tadi kena skip untuk video company profile kita ya, Bu Mentari. Iya Pak, di sini kita puterin Jadi Pak. mungkin teman-teman yang hadir pada saat ini mungkin masih belum mengerti siapa itu Jaswindo Informatika Pratama. Jadi mungkin kita siokan untuk link dari feedback form. Ya, di sini kita silakan dikasih di room chat ya. Jadi bagi nanti yang rekan-rekan yang mengisi feedback form dan dikembalikan ke kami, tolong alamat diisi yang benar ya. Maksudnya yang sesuai, karena nanti kita akan kirim goodie bag, yang mana goodie bagnya di dalamnya ada souvenir. Ya, jadi souvenirnya kebetulan kita akan, karena ini adalah acara spesial, kita akan kasih per feedback form yang diisi akan kita berikan souvenir jaket. Jadi mohon nanti alamatnya diisi yang benar, terserah apakah alamatnya mau alamat rumah ataupun alamat kantor, yang penting ketika barang kirim nyampe aja, gitu aja. Ya, kalau gitu kita langsung aja untuk nonton videonya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada artisnya, YouTuber kita dari PT Jaswindo Informatika Pratama. Langsung aja share videonya Bapak Ibu sekalian. Era digital sudah di depan mata, yang memberikan banyak kemudahan, di mana semua yang dilakukan dapat tercapai dalam waktu singkat.
semakin cantik dan memberi kemudahan. Tanpa alat bantu, mungkin pekerjaan memakan waktu. Kami menciptakan sebuah standar baru dalam pencetakan kartu identitas yang instan dan tetap aman dan cerdas. Jaswindo Informatika Pratama atau yang lebih dikenal dengan nama JIP berdiri pada tanggal 13 September 2001 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Seiring bertambah banyaknya pelanggan Jaswindo Informatika Pratama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, pada awal tahun 2014 Jaswindo Informatika Pratama resmi membuka kantor perwakilan di Jakarta. Kami adalah menjadi penyedia printer kartu beserta peralatan pendukungnya, baik hardware maupun software yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Misi kami adalah memberikan teknologi terdepan dengan fokus menjual produk yang dapat memberikan nilai lebih dalam menunjang bisnis pelanggan. Di samping itu, kami juga senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada pelanggan. Salah satunya adalah meningkatkan keahlian dan pengetahuan tim kami seiring berkembangnya teknologi informasi yang berkaitan dengan printer kartu beserta peralatan pendukungnya. Di tahun 2020, Entras, perusahaan global terkemuka, telah menunjuk Jaswindo Informatika Pratama sebagai distributor tunggal Entra Sigma di Indonesia. Dengan ditunjuknya Jaswindo Informatika Pratama sebagai distributor utama Entra untuk produk Entra Sigma ini, bagi Jaswindo Informatika Pratama, ini adalah pencapaian penting untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan kami. Dan juga hal ini mengukuhkan posisi Jaswindo Informatika Pratama sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara yang berfokus sebagai penyedia printer kartu beserta peralatan penunjangnya. Jaswindo Informatika Pratama dengan bangga mempersembahkan solusi ID instan Entra Sigma, baik penerbitan ID fisik maupun seluler. Solusi identitas instan Entra Sigma didesain dan dikembangkan untuk penggunaan secara cloud maupun on-premise. Solusi Sigma merupakan standar bagi solusi ID instan yang simple, secure, dan smart untuk di segala industri, bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, dan lembaga keuangan. Sigma menawarkan arsitektur keamanan paling canggih yang menjaga data tetap terlindungi di setiap proses penerbitan kartu baik secara fisikal maupun digital. Terdapat 3 fitur utama Entra Sigma, yaitu koneksi yang terenkripsi, koneksi dan data yang dikirimkan antara perangkat lunak dan printer aman dan dienkripsi. Solusi ID Instan Sigma tidak menyimpan data pengguna setelah pencetakan berhasil. Secure Boot. Fitur ini mencegah Sigma untuk beroperasi secara pintar jika mendapati terdapat malware ataupun kejanggalan di dalam sistemnya. Trusted Platform Module (TPM). Pengguna dapat menyimpan dan mengelola sertifikat dan kunci di dalam sistem printer sehingga memungkinkan printer menjadi Internet of Things IoT endpoint yang terpercaya. Entra Sigma siap untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan menyediakan identitas dalam bentuk fisikal dan digital. Dashboard printer Entra Sigma memiliki user interface yang intuitif dan mudah dipahami serta diakses melalui perangkat seluler, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola printer dari mana saja. Entra Sigma juga memungkinkan perusahaan beralih ke pengalaman penerbitan ID secara wireless tanpa perlu bersentuhan langsung dengan printer Sigma. Mulai dari penyiaran foto secara online hingga memvalidasi foto, cetak kartu, dan akhirnya mengirimkan kartu tersebut kepada pelanggan. Entra Sigma menggunakan teknologi termutakhir serta memberikan pengalaman terbaik dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Solusi ID Instan Sigma yang cerdas menghadirkan simple, secure, and smart.
Sigma solusi ID instan terbaik. Siap membantu mencarikan solusi terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Simple, secure, and smart. Ya, sudah kita lihat semua Bapak Ibu sekalian mengenai video introduction Jaswindo Informatika Pratama, company profile kita. Langsung aja ke survei form ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang sudah terima linknya di broadcast message saya di WA, bisa langsung aja sambil saya ketikkan di meeting chat di sini linknya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan reseller jangan bosan-bosan untuk hadir di webinar kita ya, karena nanti nextnya ada webinar-webinar yang lain. Kita akan mungkin bicara tentang maintenance printer dan lain sebagainya. Ya, nanti kita rencananya setiap bulan ada webinar, Bapak Ibu. Mungkin Pak Henry nanti bisa on cam, bisa, jadi semua orang bisa tahu Pak. Gitu. Nanti besok kita webinar terakhir Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum ikut di minggu lalu atau 2 minggu lalu. Setiap hari Kamis kita 3 kali dalam 1 bulan ini, setiap minggunya kita ada webinar untuk Sigma Presentation Contest. Bisa ikut besok di akhir agenda kita. Yang belum videonya, mungkin yang belum create atau upload, bisa boleh Bapak Ibu sekalian untuk di-create dan di-upload. Jangan lupa untuk survei formnya diisi ya Bapak Ibu sekalian dengan alamat penerima goodie bag-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi goodie bag-nya nggak nyasar ya Bapak Ibu sekalian untuk dari kami. Jadi mungkin acara kita sampai di sini ya Mbak Mentari ya, sambil nunggu rekan-rekan yang ngisi goodie bag, ngisi feedback form. Monggo kalau yang sudah mengisi mungkin mau live room juga nggak ada masalah karena sudah selesai ya. Ya, kita tutup official dulu ya Bapak. Terima kasih semua udah join di acara High Education webinar kita bersama Entras, Pak Gilang. Terima kasih banyak ilmunya Pak untuk membuka Pak. Ya, untuk bisa lebih terbuka mengenai printer kartu dan solusi-solusinya printer kartu yang bisa lebih digitalisasi untuk bahasa milenialnya saat ini. Terima kasih banyak waktunya untuk partisipan yang udah hadir, Bapak Ibu partner dan user dari universitas, Bapak Ibu dosen, terima kasih. Sekian dulu dari kita webinar ini. Salam sehat selalu, selamat sore. Dan saya ingatkan kembali feedback form mohon diisi alamatnya yang benar karena kita akan kirim souvenir jaket ke setiap peserta yang men-submit feedback formnya kembali ke kami. Ya, yang nggak submit nggak dapat jaket loh Bapak Ibu sekalian, tolong di-submit. Tolong dimanfaatkan. Makasih Pak Jun. Yang nggak submit nggak dapat jaket, yang submit 2 dapat jaketnya tetap 1 ya. Nanti 1 orang submitnya 5.
Yuk semuanya dimanfaatkan untuk isi survei formnya biar dapat jaket dari kita. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin live duluan ya. Boleh, Ya, terima Pak. kasih Pak Makasih, Mas Gilang. Gilang. Sama-sama Pak Henry. Mari Bu Mari Mandari. Pak, ya. Bagi untuk Bu Francisca, Pak Naufal, Bu Maria sama Bu Kristi ya. Iya, Kristi Pak. Ya. Nanti dapat DVD tadi ya. Iya, dapat DVD ini ya Pak. Untuk Bu Nanti Francisca, kita akan kirimkan. iya Bu Maria, Pak Naufal, sama Bu Kristi. Ditunggu hadiahnya nih, goodie bag-nya ada 2 ya Pak. Jaket sama DVD. Tapi dengan catatan juga harus ngisi feedback formnya. Kalau nggak ngisi ya nggak kita kirim, kita nggak tahu alamatnya. Ayo Pak, Bu, diisi Pak. Jadi feedback formnya itu tidak ada penilaian dari kami ya. Jadi tidak ada skor, misalkan skor 60 baru dapat goodie bag, enggak. Setiap yang ngisi pasti dapat. Jadi tidak perlu ngisinya rata kiri atau rata kanan. Ya, Bu Francisca. Join lagi Bu, mau lihat video company profile-nya biar lebih jelas ya Bu. Bentar Bu ya. dapat tercapai dalam waktu singkat. Teknologi kian berkembang pesat. Dari awal sederhana, semakin canggih dan memberi kemudahan. Tanpa alat bantu, mungkin pekerjaan memakan waktu. Kami menciptakan sebuah standar baru dalam pencetakan kartu identitas yang instan, namun tetap aman dan cerdas. Jaswindo Informatika Pratama atau yang lebih dikenal dengan nama CIP berdiri pada tanggal 13 September 2001 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Seiring bertambah banyaknya pelanggan Jaswindo Informatika Pratama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, pada awal tahun 2014 Jaswindo Informatika Pratama resmi membuka kantor perwakilan di Jakarta. Kami adalah menjadi penyedia printer kartu beserta peralatan pendukungnya, baik hardware maupun software yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Misi kami adalah memberikan teknologi terdepan dengan fokus menjual produk yang dapat memberikan nilai lebih dalam menunjang bisnis pelanggan. Di samping itu, kami juga senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada pelanggan. Salah satunya adalah meningkatkan keahlian dan pengetahuan tim kami seiring berkembangnya teknologi informasi yang berkaitan dengan printer kartu beserta peralatan pendukungnya. Di tahun 2020, Entras, perusahaan global terkemuka, telah menunjuk Jaswindo Informatika Pratama sebagai distributor tunggal Entras Sigma di Indonesia. Dengan ditunjuknya Jaswindo Informatika Pratama sebagai distributor utama Entras untuk produk Entras Sigma ini, bagi Jaswindo Informatika Pratama, ini adalah pencapaian penting untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan kami. Dan juga hal ini mengukuhkan posisi Jaswindo Informatika Pratama sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara yang berfokus sebagai penyedia printer kartu beserta peralatan penunjangnya. Jaswindo Informatika Pratama dengan bangga mempersembahkan solusi ID instan Entras Sigma, baik penerbitan ID fisik maupun seluler. Solusi identitas instan Entras Sigma didesain dan dikembangkan untuk penggunaan secara cloud maupun on-premise. Solusi Sigma merupakan standar bagi solusi ID instan yang simple, secure, dan smart untuk di segala industri, bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, dan lembaga keuangan.
Sigma menawarkan arsitektur keamanan paling canggih yang menjaga data tetap terlindungi di setiap proses penerbitan kartu baik secara fisikal maupun digital. Terdapat 3 fitur utama Entra Sigma, yaitu koneksi yang terenkripsi. Koneksi dan data yang dikirimkan antara perangkat lunak dan printer aman dan dienkripsi. Solusi ID Instant Sigma tidak menyimpan data pengguna setelah pencetakan berhasil. Secure Boot. Fitur ini mencegah Sigma untuk beroperasi secara pintar jika terdapat malware ataupun kejanggalan di dalam sistemnya. Trusted Platform Module (TPM). Pengguna dapat menyimpan dan mengelola sertifikat dan kunci di dalam sistem printer sehingga memungkinkan printer menjadi Internet of Things IoT endpoint yang terpercaya. Entra Sigma siap untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan menyediakan identitas dalam bentuk fisikal dan digital. Dashboard printer Entra Sigma memiliki user interface yang intuitif dan mudah dipahami serta diakses melalui perangkat seluler, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengolah printer dari mana saja. Entra Sigma juga memungkinkan perusahaan beralih ke pengalaman penerbitan ID secara wireless tanpa perlu bersentuhan langsung dengan printer Sigma. Mulai dari menyebar foto secara online hingga memvalidasi foto, cetak kartu, dan akhirnya mengirimkan kartu tersebut kepada pelanggan. Entra Sigma menggunakan teknologi termutakhir serta memberikan pengalaman terbaik dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Solusi ID Instant Sigma yang cerdas menghadirkan simple, secure, and smart. Sigma solusi ID instan terbaik, siap membantu mencarikan solusi terbaik di seluruh rakyat Indonesia. Simple, secure, and smart.
Thank